Maka disunatkan untuk mempercantik diri setiap kali melakukan sholat, terutama sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Memakai parfum dan bersiwak merupakan pelengkap dalam memperbaiki diri. Pakaian yang paling baik ialah yang berwarna putih sebagaimana menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas secara marfu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Kenakanlah bajumu yang berwarna putih karena ia merupakan pakaianmu yang paling baik dan kafanilah mayatmu dengan kain putih." Dan sebaik-baiknya celak ialah batu itsmit karena ia dapat mencerahkan pandangan dan melebatkan bulu mata. Sanad hadis ini bagus dan rijalnya pun mengikuti kriteria hadis Muslim. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan, hadis ini hasan dan sahih. Firman Allah Ta'ala, makan dan minumlah serta janganlah berlebih-lebihan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya Rasulullah bersabda, "Makanlah, minumlah, dan bersedekahlah tanpa kesombongan dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah ingin melihat nikmat yang telah dianugerahkan kepada hambanya." Hadis Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Majalan An-Nasai. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Al-Mikdam bin Madi Kariba Al-Kindi berkata, "Tiada tempat paling buruk selain perut yang diisi oleh manusia. Cukuplah bagi manusia beberapa suapan sekadar untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika dia mengisi perutnya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk bernafas." Hadis Nasai dan Tirmidzi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh An-Nasai dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadis ini sahih. Adalah orang-orang yang tawaf di Baitullah sambil telanjang mengharamkan lemak selama musim haji. Maka Allah berfirman kepada mereka, "Makanlah dan minumlah, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam mengharamkan." Asadi berkata, firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan," berarti, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yang telah ditetapkan Allah berupa haram dan halal. Yakni tidak menyukai orang yang melampaui perkara yang telah dihalalkan dengan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Namun Allah suka kepada yang menghalalkan perkara yang telah dihalalkan dan mengharamkan perkara yang diharamkan. Itulah keadilan yang diperintahkan Allah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan rezeki yang baik? Katakanlah, ia adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat 32. Allah Ta'ala membantah kaum musyrikin dengan firman-Nya, "Katakanlah, hai Muhammad kepada kaum musyrikin yang mengharamkan perkara yang mereka haramkan berdasarkan pandangannya yang salah dan kreasinya, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya?" Yakni, perhiasan itu diciptakan untuk orang yang beriman kepada Allah dan bagi hambanya dalam kehidupan dunia. Walaupun perhiasan itu dinikmati oleh mereka bersama dengan kaum kafir dalam kehidupan dunia, tetapi pada hari kiamat perhiasan itu khusus untuk mereka dan tidak ada seorang kafir pun yang menikmatinya sebab surga itu diharamkan kepada kaum kafir. Abu Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang yang bertawaf di Baitullah sambil telanjang, bersiul, dan bertepuk tangan. Kemudian mereka diperintahkan berpakaian. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ayat 33. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, tiada yang lebih cemburu daripada Allah.
Oleh karena itu, Dia mengharamkan perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan tiada yang lebih menyukai pujian selain Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikemukakan dalam Syahihain. Pembicaraan ihwal perkara yang berkaitan dengan aneka perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi telah dikemukakan dalam surat Al-An'am ayat 151. Firman Allah Ta'ala, perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Al-Itsam berarti aneka kesalahan yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri. Al-Bagyu berarti menzalimi manusia tanpa alasan yang benar. Firman Allah Ta'ala, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, yakni kamu menetapkan sekutu baginya dalam menyembahnya, dan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, berupa perbuatan mengada-ada dan dusta seperti menetapkan anak kepadanya dan hal lain yang tidak kamu ketahui. Ayat ini seperti, maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu. Setiap umat memiliki ajal. Apabila ajalnya telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula mengajukannya. Ayat 34. Hai anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 35. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, setiap umat memiliki ajal. Yakni, setiap generasi memiliki waktu. Apabila ajalnya, yakni waktu yang telah ditetapkan untuk mereka, telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula mengajukannya. Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan kepada manusia bahwa Dia akan mengutus para rasul kepada mereka yang akan menceritakan ayat-ayatnya, menyampaikan kabar gembira, dan memberi peringatan. Maka Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, yakni meninggalkan aneka keharaman dan mengerjakan berbagai ketaatan, tidaklah ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, yakni hati mereka mendustakannya dan congkak untuk mengamalkannya, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, yakni mereka tinggal di dalamnya dengan kekal. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, maka utusan kami berkata, di mana perkara yang biasa kamu sembah selain Allah? Orang-orang musyrik itu berkata, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Yakni, tiada seorang pun yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan Allah atau mendustakan ayat-ayatnya yang diturunkan. Orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa mereka akan memperoleh apa yang telah ditetapkan untuk mereka. Allah telah menetapkan bahwa orang yang mendustakan Allah akan berwajah kelam. Mujahid berkata bahwa mereka akan memperoleh kebaikan atau keburukan yang telah dijanjikan Allah untuk mereka. Demikian pula menurut penafsiran Qatadah dan Ad-Dahhak. Penafsiran itu dipilih oleh Ibnu Jarir. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi berkata, orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab. Bagian itu ialah amal, rezeki, dan umurnya.
Pendapat ini kuat maknanya dan konteks ayat pun menunjukkan kepada makna itu, yaitu ayat, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, yang seperti firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Bagi mereka kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Surat Yunus, ayat 69-70. Firman Allah Ta'ala, hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mengambil nyawanya, memberitahukan bahwa apabila malaikat menemui kaum musyrikin, maka hal itu mengagetkan mereka tatkala mati dengan mengatakan, di mana perkara yang biasa kamu sembah selain Allah dalam kehidupan dunia yang kamu seru selain Allah. Panggillah mereka supaya menyelamatkan kamu dari perkara yang tengah kamu alami ini. Maka mereka berkata, berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, yakni telah pergi meninggalkan kamu, maka kami tidak mengharapkan lagi bantuan mereka. Dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah berfirman, masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk, maka dia mengutuk saudaranya sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk lebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami oleh karena itu datangkanlah kepada mereka siksaan neraka yang berlipat ganda. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, namun kamu tidak mengetahui, ayat 38. Dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Ayat 39. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal ungkapan yang difirmankannya kepada orang-orang yang menyekutukan, mengada-adakan, dan mendustakan ayat-ayatnya. Masuklah kamu bersama umat-umat, yang seperti kamu dan satu sifat denganmu, yang telah terdahulu sebelum kamu, yakni umat-umat terdahulu yang kafir, dari golongan jin dan manusia ke dalam neraka, yakni bersama umat-umat itu. Firman Allah Ta'ala, setiap suatu umat masuk, maka dia mengutuk saudaranya, adalah seperti firman Allah, kemudian pada hari kiamat sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Firman Allah Ta'ala, sehingga apabila mereka masuk semuanya, yakni mereka semuanya berkumpul di neraka, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk lebih dahulu, yakni orang-orang yang masuk kemudian, yaitu para pengikut, berkata kepada orang yang terdahulu masuk, yaitu orang-orang yang diikuti dan merekalah orang yang paling besar kesalahannya. Para pengikut itu mengadukan orang-orang yang diikutinya kepada Allah pada hari kiamat sebab merekalah yang telah menyesatkan para pengikut. Para pengikut berkata, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami oleh karena itu datangkanlah kepada mereka siksaan neraka yang berlipat ganda. Yakni, lipat gandakanlah siksaan untuk mereka. Firman ini senada dengan ayat, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Surat Al-Ahzab, ayat 68. Firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, yakni kami telah melakukan hal itu dan kami akan membalas setiap golongan sesuai perbuatannya. Firman ini sejalan dengan ayat, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban mereka dan beban-beban lain di samping beban mereka sendiri. Surat Al-Ankabut, ayat 13. Firman Allah, dan berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada orang-orang yang masuk kemudian, yakni orang-orang yang diikuti berkata kepada para pengikut, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, yakni kamu benar-benar tersesat seperti halnya kami, maka rasakanlah siksaan karena perbuatan yang telah kamu lakukan.
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami membalas orang-orang yang jahat. Ayat 40. Mereka memiliki tikar dari neraka dan dari atas mereka selimut. Demikianlah Kami membalas orang-orang yang zalim. Ayat 41. Firman Allah Ta'ala, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat ini ialah bahwa amal soleh dan doa mereka tidak akan dinaikkan ke langit. Ada lagi yang mengatakan bahwa pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk roh-roh mereka. Pandangan ini dikuatkan oleh keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Bara bin Azib. Rasulullah menceritakan pencabutan roh orang berdosa bahwa rohnya itu dibawa naik ke langit. Para malaikat membawanya naik. Tidaklah roh itu melewati sekelompok malaikat melainkan mereka bertanya, "Ruh siapakah ini?" Maka malaikat pembawa roh menyebutkan panggilan pemilik roh itu dengan panggilannya yang paling buruk ketika di dunia. Maka sampailah malaikat ke langit, lalu mereka meminta pintu langit itu dibukakan bagi roh orang itu. Maka pintu pun tidak dibukakan baginya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Hadis ini merupakan penggalan dari sebuah hadis panjang yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari jalan Al-Manhal bin Amr. Sehubungan dengan firman Allah, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, Ibnu Juraij berkata bahwa pintu langit tidak akan dibukakan untuk nyawa dan amal mereka. Pendapat ini merupakan penyatuan dari kedua pendapat di atas. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Begitulah ia dibaca oleh para ulama. Mereka menafsirkan bahwa bukan Jamal namun Bair. Menurut Ibnu Mas'ud ia adalah Al-Jamal yang berarti anak unta jantan atau unta jantan dewasa. Demikian pula menurut pendapat Hasan Basri, Abul Aliyah, A'adidahak, dan ulama lainnya. Ada pula yang mengatakan bukan Jamal tetapi Al-Jumal yang berarti tali yang besar dan kuat. Firman Allah Ta'ala, mereka memiliki tikar, yakni alas, dari neraka dan dari atas mereka selimut. Demikianlah penafsiran Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi. Demikianlah Kami membalas orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Kami tidak memikulkan tugas kepada seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 42. Dan Kami mencabut dendam yang ada dalam hati mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ayat 43. Setelah Allah menceritakan orang-orang yang celaka, maka Dia menyambungnya dengan menceritakan keadaan orang-orang yang bahagia. Dia berfirman, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakni hati mereka beriman dan anggota badannya melakukan aneka amal saleh. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan bahwa keimanan dan menjelma memerankan menjadi orang lain. Itu mudah karena Dia berfirman, Kami tidak memikulkan tugas kepada seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan Kami mencabut dendam yang ada dalam hati mereka, yakni mencabut rasa dengki dan marah seperti dikemukakan dalam Sahih Bukhari dari hadis Qatadah melalui sanadnya yang sampai kepada Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, jika orang-orang yang beriman selamat dari neraka, maka mereka tertahan di jembatan antara surga dan neraka. Maka diadililah kezaliman yang terjadi di antara mereka ketika di dunia.
Bila mereka telah dijernihkan dan dibersihkan, maka Allah mengizinkan mereka masuk surga. Demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, rumah seseorang di surga lebih dikenalinya daripada rumahnya ketika di dunia. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. An-Nasa'i meriwayatkan dan Ibnu Mardawih, dan lafal hadis ini dari Mardawih, dari Abu Bakar bin Abbas melalui sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, setiap penghuni surga dapat melihat tempatnya di neraka. Dia berkata, kalaulah Allah tidak menunjukkanku, maka dia pun mengucap syukur. Dan setiap penghuni neraka melihat tempatnya di surga, lalu dia berkata, kalaulah Allah menunjukkanku, maka dia pun menyesal. Oleh karena itu, tatkala orang-orang yang beriman diberi tempat di surga sebagai pengganti tempat neraka, maka mereka diseru, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Yakni, karena semua amalmu maka aku memberimu rahmat sehingga kamu dapat masuk surga dan bertempat tinggal sesuai dengan amalmu. Ayat itu mesti ditafsirkan demikian karena ada keterangan yang ditegaskan dalam Syahihain bahwa Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa seseorang di antara kamu tidak dimasukkan ke surga lantaran amalnya. Para sahabat bertanya, engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, aku pun tidak, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Dan para penghuni surga menyeru kepada para penghuni neraka, sesungguhnya kami benar-benar telah memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami. Maka apakah kamu benar-benar telah memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru menyerukan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, ayat 44. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat, ayat 45. Apabila penghuni neraka telah menempati kedudukannya, maka Allah Ta'ala mencela dan mencaci mereka serta penghuni surga berkata kepada penghuni neraka, sesungguhnya kami benar-benar telah memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami. Maka apakah kamu benar-benar telah memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab, betul. Penggalan ini seperti pemberitahuan Allah Ta'ala ihwal orang mukmin yang memiliki sahabat orang kafir, maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat teman-temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakan aku. Jikalau bukan karena nikmat Tuhanku, niscaya aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati kecuali hanya kematian kita yang pertama saja dan kita tidak akan disiksa di akhirat? Surat Asy-Sya'afat, ayat 55-59. Yakni, Allah membantah dan mencela omongan orang kafir yang dilontarkan ketika di dunia ihwal kejadian akhirnya berupa perolehan azab dan siksa. Orang-orang kafir pun dicela oleh para malaikat. Mereka berkata, maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, maka baik kamu bersabar maupun tidak adalah sama saja bagi kamu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan, Surat At-Tur, ayat 15 dan 16. Demikian pula Rasulullah mencela para korban peristiwa Badar. Beliau berseru, hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, dan hai Syaibah bin Rabi'ah, beliau memanggil para pemimpin kaum kafir. Apakah kamu benar-benar telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu? Sesungguhnya aku benar-benar telah mendapatkan apa yang telah Dia janjikan kepadaku. Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau berkata kepada orang-orang yang telah menjadi bangkai. Nabi bersabda,
demi yang jiwaku dalam genggamannya, mereka lebih dapat mendengar apa yang aku katakan daripada kamu, namun mereka tidak dapat menjawab. Firman Allah Ta'ala, kemudian seorang penyeru menyerukan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, yakni ditetapkan bagi mereka. Kemudian mereka disifati dengan firman Allah, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok. Yakni, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan peraturan agamanya serta menginginkan agar jalan itu bengkok dan tidak lurus. Dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat, mereka mengingkari dan mendustakannya. Oleh karena itu, mereka tidak memperhatikan omongan dan perbuatan yang kafir sebab mereka tidak takut kepada hisab dan siksa. Maka mereka merupakan orang yang paling buruk perkataan dan perbuatannya. Dan di antara keduanya ada hijab dan di atas saraf terdapat orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kamu. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka berambisi. Ayat 46. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu." Ayat 47. Setelah Allah menuturkan dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka, maka Dia mengingatkan bahwa antara surga dan neraka terdapat hijab, yaitu penghalang yang menghalangi masuknya penduduk neraka ke surga. Firman Allah, dan di antara keduanya terdapat hijab, yakni penghalang. Al-Araf disebut Araf karena para penghuninya mengetahui orang lain. Al-Araf ialah yang kebaikan dan keburukannya sama. Demikianlah ditegaskan oleh Hudzaifah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan ulama salaf dan halaf yang jumlahnya bukan hanya seorang, semoga Allah merahmati mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus bin Abi Ishaq, dia berkata bahwa As-Syabi berkata, telah datang kepada kami Abdul Hamid bin Abdurrahman bersama Abu Az-Zanad Abdullah bin Dakwan seorang budak Quraisy. Tiba-tiba keduanya menceritakan tentang penghuni Araf yang berbeda dari yang dikenal. Maka saya pun bertanya kepada keduanya, jika kamu tidak keberatan, saya akan menceritakan kepadamu ihwal Araf versi Hudzaifah. Maka kedua orang itu mempersilakan. Saya pun memulai, sesungguhnya Hudzaifah menceritakan tentang penghuni-penghuni Araf. Dia mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang kebaikannya dapat melewatkan mereka dari neraka dan keburukannya mengurungkan mereka untuk memasuki surga. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah para penghuni neraka, maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan kami bersama orang-orang yang zalim." Tatkala para penghuni Araf itu demikian, tiba-tiba Tuhanmu melihat mereka dan berfirman, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Sungguh aku telah mengampunimu." Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, timbangan amalnya kurang seberat biji, kemudian diberatkan. Ibnu Mas'ud berkata, jika seorang hamba melakukan satu amal kebaikan, maka dituliskan baginya 10 kebaikan. Jika dia melakukan satu keburukan, maka hanya dituliskan satu keburukan saja. Ibnu Mas'ud melanjutkan, binasalah orang yang satuannya mendominasi puluhannya. Firman Allah Ta'ala, yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, para penghuni surga dikenal melalui wajahnya yang putih dan para penghuni neraka dikenal melalui wajahnya yang hitam. Demikian pula bunyi keterangan yang diriwayatkan oleh A'adidahak dari Ibnu Abbas. Firman Allah Ta'ala, dan mereka menyeru penduduk surga, semoga keselamatan dilimpahkan kepada kamu. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka berambisi. Yakni, apabila mereka melihat penghuni surga, maka mereka berseru, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Namun mereka belum lagi masuk surga sedang mereka sangat menginginkan untuk memasukinya.
Al-Hasan berkata, "Demi Allah, tidaklah keinginan itu terdapat di dalam hati mereka melainkan karena kemuliaan yang dikehendaki Allah untuk diberikan kepada mereka." Firman Allah Ta'ala, "Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu.'" Ibnu Abbas berkata, apabila para penghuni Araf melihat para penghuni neraka dan menyaksikan tempatnya, maka mereka memohon perlindungan kepada Allah agar tak mendapat yang seperti mereka. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menempatkan kami bersama orang-orang yang zalim." Para penghuni Al-Araf menyeru orang-orang yang dikenal oleh mereka melalui tanda-tandanya dengan mengatakan, "Tidaklah bermanfaat bagimu apa yang kamu kumpulkan dan kamu sombongkan." Ayat 48. Mereka itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Ayat 49. Allah Ta'ala memberitahukan celaan para penghuni Al-Araf, yaitu kaum yang memiliki banyak amal namun tidak memadai untuk dapat masuk surga dan amal buruk mereka pun tidak memadai untuk dibalas dengan neraka. Maka mereka ditempatkan di atas Al-Araf. Mereka mengenal orang lain melalui tandanya. Allah Ta'ala memberitahukan celaan mereka terhadap penghuni neraka yang terdiri atas kelompok Quraisy, kelompok musyrikin, dan para pemimpin mereka. Celaan mereka ialah, tidaklah bermanfaat bagimu apa yang kamu kumpulkan dan kamu sombongkan. Yakni, tidaklah berguna bagimu hartamu yang melimpah dan kecongkakanmu terhadap azab Allah yang akan menjadi tempat kembali kamu, dan harta itu tidak dapat menolongmu dari bencana. Allah berfirman kepada orang-orang yang congkak dan kaum kaya, mereka itukah, yakni para penghuni Al-Araf, orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Kemudian Allah berfirman kepada penghuni Al-Araf, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati, lantaran kebusukan kaum kafir itu. Hudzaifah berkata bahwa setelah menceritakan para penghuni Al-Araf yang meminta syafaat kepada Adam, kemudian kepada Ibrahim, kemudian kepada Musa, kemudian kepada Isa, dan kemudian kepada Muhammad dan semuanya menyatakan tidak sanggup kecuali Muhammad, maka Nabi bersabda, maka mereka pun datang kepadaku. Aku menepuk dadaku seraya berkata, aku dapat memberikan syafaat itu. Maka beliau pun memberikan syafaat kepada mereka. Demikianlah dikemukakan dalam kabar Hudzaifah. Kemudian Nabi bersabda, maka Nabi membawa mereka ke surga dan meminta dibukakan pintunya. Kemudian pintu pun dibukakan untukku dan mereka. Nabi membawa mereka ke sungai yang bernama Sungai Hewan yang kedua sisinya ditumbuhi bambu yang berkilauan dengan mutiara, tanahnya berupa kesturi, kerikilnya berupa yakut. Kemudian mereka mandi di sana sehingga kembalilah kepada mereka warna penghuni surga dan wangi penghuni surga. Mereka menjadi seperti bintang tunggal. Di dadanya terdapat cap putih sebagai tanda pengenal yang bertuliskan, penghuni surga. Para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air, atau sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Mereka berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya kepada orang-orang kafir, ayat 50. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami, ayat 51. Allah Ta'ala memberitahukan kehinaan penghuni neraka yang meminta air dan makanan kepada penghuni surga dan bahwa penghuni surga tidak memenuhi permintaan mereka. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Mereka berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya kepada orang-orang kafir.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya, sedekah apakah yang paling utama? Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama ialah air. Apakah kamu tidak mendengar penghuni neraka tatkala mereka meminta air kepada penghuni surga? Mereka mengatakan, limpahkanlah kepada kami sedikit air, atau sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala menyifati kaum kafir ihwal apa yang mereka pegang teguh di dunia, yaitu mereka menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau. Mereka tertipu oleh dunia, keindahannya, dan perhiasannya sehingga lupa untuk melaksanakan amal ukhrawi yang diperintahkan. Firman Allah Ta'ala, maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Yakni, mereka diperlakukan sebagai orang yang melupakan sebab tidak ada satu perkara pun yang luput dan terlupakan oleh Allah. Sebagaimana Dia berfirman, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Sesungguhnya Allah berfirman seperti itu hanya untuk memberikan balasan yang sepadan. Sebagaimana firman-Nya, mereka telah melupakan Allah, maka Dia pun melupakan mereka. Yakni, Dia tidak memberikan rahmat kepada mereka sebagaimana mereka melupakan amal untuk menghadapi pertemuan ini. Dalam Syahid dikatakan, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba pada hari kiamat, bukankah aku telah mengawinkanmu? Bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah menaklukkan kuda dan unta serta membiarkanmu sebagai pemimpin dan pemuka? Hamba menjawab, benar. Allah berfirman, apakah kamu menduga bahwa kamu akan bertemu denganku? Dia menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, hari ini pun aku melupakanmu sebagaimana kamu telah melupakan aku. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab dan kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan, ia merupakan hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, ayat 52. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami, atau dapatkah kami dikembalikan sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami kerjakan? Sungguh mereka telah merugikan dirinya sendiri dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan, ayat 53. Allah Ta'ala memberitahukan dalihnya berupa pengiriman para Rasul kepada mereka yang membawa kitab yang menjelaskan dan menerangkan persoalan. Ayat ini seperti firman Allah, adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya muhkam, artinya ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Kemudian ia dijelaskan. Firman Allah Ta'ala, kami menjelaskannya berdasarkan pengetahuan kepada semesta alam. Yakni atas dasar pengetahuan kami menurut yang hendak kami terangkan. Penggalan ini seperti firman Allah, Dia menurunkannya berdasarkan pengetahuannya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab dan kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan. Yakni, Allah telah mengalahkan dalih mereka di dunia dengan pengiriman para Rasul dan penurunan kitab-kitab. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sekali-kali kami tidak akan menyiksa mereka sebelum kami mengutus seorang Rasul. Oleh karena itu, Allah berfirman, tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya itu, yakni apa yang diancamkan kepada mereka berupa azab dan bencana, surga dan neraka. Ar-Rabi berkata, senantiasa datang suatu perkara sebagai hasil takwil kitab hingga penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Pada saat itulah maka takwil kitab selesai. Firman Allah Ta'ala, pada hari datang takwilnya, yakni hari kiamat, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, yakni mereka yang tidak mengamalkannya dan melupakannya ketika di dunia. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami,
yakni yang akan menyelamatkan kami dari keadaan kami yang final ini, atau dapatkah kami dikembalikan ke negeri dunia, sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami kerjakan? Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan jika kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kamu dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sesungguhnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka, Surat Al-An'am, ayat 27 dan 28. Sebagaimana Allah berfirman, sungguh mereka telah merugikan dirinya sendiri dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Yakni, lenyaplah dari mereka apa yang mereka sembah selain Allah dan perkara itu tidak dapat membantu, menolong, dan menyelamatkan mereka dari apa yang tengah mereka alami. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan, serta bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam, ayat 54. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia adalah pencipta alam semesta, alam samawi dan ardi dalam 6 hari. Hal itu pun diberitahukan oleh Allah bukan hanya dalam satu ayat Al-Quran. 6 hari itu ialah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada hari itulah semua makhluk diciptakan dan pada hari itulah Allah menciptakan Adam. Para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, mengenai hari-hari itu, apakah setiap hari itu sama dengan setiap hari sekarang sebagaimana yang secara langsung kita pahami, atau setiap hari itu sama dengan 1000 tahun seperti ditegaskan oleh Mujahid dan Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas. Pada hari Sabtu tidak terjadi penciptaan sebab ia merupakan hari ketujuh. Hari ketujuh juga disebut Sabat yang berarti putus. Adapun firman Allah Ta'ala, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Sehubungan dengan soal ini terdapat banyak sekali pendapat. Dalam menghadapi soal ini kami menempuh jalan salafus syalih dan para imam kaum muslimin lainnya baik yang dahulu maupun yang sekarang. Jalan itu ialah membiarkan ayat itu apa adanya tanpa mengadaptasikan, menyerupakan, dan menangguhkan. Pengertian yang cepat tertangkap oleh orang-orang yang menyerupakan adalah dinegasikan dari Allah Ta'ala karena tidak ada satu perkara pun di antara makhluknya yang menyerupai Dia, tidak ada satu perkara pun yang serupa dengan Dia. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Persoalan ini ialah seperti dikatakan oleh para imam, di antaranya pendapat Nuaim yang menjadi gurunya Al-Bukhari. Dia berkata, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka kafirlah dia. Barang siapa yang mengingkari perkara yang dijadikan sifat oleh Allah untuk dirinya, maka kafirlah dia. Tidak ada satu perkara pun yang dijadikan sifat oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dirinya yang mengandung kemiripan. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah Ta'ala perkara yang dijelaskan oleh ayat-ayat yang jelas dan kabar-kabar yang sahih menurut cara yang pantas bagi keagungan Allah dan dia mengingkari aneka kekurangan dari Allah, maka sesungguhnya dia menempuh jalan petunjuk. Firman Allah Ta'ala, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Yakni, kegelapan yang ini hilang oleh cahaya yang itu. Dan cahaya yang ini hilang oleh kegelapan yang itu. Masing-masing dari keduanya mengikuti yang lain dengan cepat tanpa tertinggal. Jika yang ini pergi, maka datang yang itu. Demikian pula sebaliknya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan malam tidak mendahului siang. Yakni, tidak kehilangan waktu sedikit pun sehingga yang satu menjadi mundur,
namun yang satu mengiringi yang lain tanpa ada selang waktu di antara malam dan siang. Oleh karena itu, Allah berfirman, yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan, serta bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Yakni, semuanya itu berada di bawah dominasi, penaklukan, dan kehendaknya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Yakni, pemilikan dan pengaturan itu adalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Dalam doa matsur dari Abu Darda yang diriwayatkan secara marfu, artinya hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, dikatakan, Ya Allah, kepunyaan Engkaulah segala kerajaan, kepunyaan Engkaulah segala puji, dan kepada Engkaulah segala urusan berpulang. Aku memohon segala kebaikan kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 55. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 56. Allah Ta'ala membimbing hamba-hambanya cara berdoa kepadanya yang merupakan kepentingan mereka baik kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Maka Allah berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Yakni dengan menghinakan diri, tenang, suara yang lembut, dan hati yang khusyuk. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu. Dalam Syahihain diriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa orang-orang mengeraskan suaranya ketika berdoa, maka Rasulullah bersabda, Wahai manusia, kasihanilah dirimu karena kamu bukan menyeru kepada yang tuli dan tidak ada, yang kamu seru itu adalah Maha mendengar dan Maha dekat. Ibnu Jarir berkata, dengan merendahkan diri, berarti menghinakan diri dan merasa tenteram dalam menaatinya. Dan dengan suara lembut, berarti dengan hati yang khusyuk, keyakinan yang benar akan keesaan dan ketuhanan Allah dalam hubungan antara kamu dan Dia, bukan berdoa dengan keras. Al-Hasan berkata bahwa sesungguhnya Allah menyebutkan hamba yang salah yang diridai perbuatannya. Maka Dia berfirman, tatkala dia menyeru Tuhannya dengan seruan yang lembut. Ibnu Juraij berkata bahwa dimakruhkan meninggikan suara, berteriak, dan memekik dalam berdoa. Berdoa diperintahkan dengan merendahkan diri dan tenang. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ibnu Abbas berkata bahwa melampaui batas yang tidak disukai itu baik dalam berdoa maupun yang lainnya. Ahmad menceritakan tentang Buddha Sa'ad. Sa'ad berkata bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan ada suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Dalam redaksi lain dikatakan, mereka melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Beliau membaca ayat ini, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri. Sesungguhnya cukuplah kamu mengatakan, Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan apa yang dapat mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Hadis Abu Daud. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Allah Ta'ala melarang berbuat kerusakan di bumi dan melakukan sesuatu yang dapat merugikannya, setelah bumi ini baik. Karena jika segala perkara telah ditata, kemudian dirusakkan maka akan sangat membahayakan kepada hamba. Maka Allah pun melarang hal itu dan Dia menyuruh hambanya supaya beribadah dan berdoa kepadanya dengan merendahkan dan menghinakan diri di hadapannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, yakni takut terhadap bencana siksa yang ada di sisinya dan penuh harap akan mendapat pahala yang banyak yang ada di sisinya,
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yakni sesungguhnya rahmat Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan yang mengikuti berbagai perintahnya dan meninggalkan berbagai larangannya. Allah mengatakan qarib, artinya belum lama terjadi, tidak qaribah, artinya dekat, karena Allah Ta'ala menyimpan pahala di dalam rahmat, atau karena rahmat itu disandarkan kepada kata Allah. Namun, pendapat yang pertama lebih sahih. Wallahu alam.